Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang organisasi internasional. Dalam organisasi internasional itu ada global dan ada regional. Kalau global itu tidak dibatasi oleh kawasan, sedangkan regional itu hanya beberapa kawasan saja. Nah, setiap negara itu tentu memiliki kelebihan dan kebudayaan yang berbeda di berbagai faktor. Oleh karena itu, setiap negara-negara itu harus melakukan kerjasama. Nah, seperti halnya Jepang. Jepang itu kenapa kok dia itu memiliki karakter dengan teknologinya, sedangkan Indonesia itu tidak. Oleh karena itu, ya Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama internasional. Nah, mulai faktor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kesenian, sumber daya alam. Nah, ini ideologi dan masih banyak lagi. Nah, itu bentuknya. Organisasi internasional merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh banyak negara untuk saling bekerja sama. Gitu. Nah, misalnya apa? Misalnya gini, misalnya Australia terkait untuk menangani terorisme. Dia bekerja sama dengan ASEAN. Nah, memanfaatkan ASEAN untuk menanggulangi terorisme. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional itu ada tiga. Kalau bilateral itu hubungan dua negara. Nah, hubungan dua negara antara seperti contohnya adalah Indonesia dengan Jepang. Kalau regional adalah negara-negara kawasan. Misalnya ASEAN dengan OKI, Organisasi Konferensi Islam, itu adalah antar berarti OKI dengan ASEAN itu. Multilateral itu lebih dari dua tanpa memandang wilayah. Nah, multilateral itu seperti halnya ini PBB. Nah, organisasi diciptakan karena adanya kesamaan nasib. Nah, ada kesamaan nasib, kebutuhan bersama, dan beberapa faktor lainnya demi mewujudkan kesejahteraan bersama antar negara. Hanya organisasi internasional dibagi menjadi dua, yaitu kawasan dan global. Kemudian tidak dibatasi dengan kawasan, itu organisasi regional, contohnya ASEAN. Dan juga global. Global itu tidak dibatasi. Jadi ada dua organisasi itu, kawasan, regional, dan global. Itu tidak dibatasi. Contohnya kalau kawasan itu ASEAN, kemudian ada SEATO, Fakta Pertahanan pada masa Perang Dingin yang dilakukan oleh blok Barat di daerah Asia Tenggara. Itu contohnya. Kalau tidak dibatasi dengan kawasan, itu contohnya adalah ini ada PBB. Nah, itu beberapa negara. Sedangkan kemudian juga contoh lagi OKI, Organisasi Konferensi Islam. Itu adalah contoh organisasi global karena hanya beberapa negara muslim saja, negara muslim saja. Itu adalah organisasi global. Tujuannya apa? Ada tujuan khusus untuk dibentuknya organisasi internasional. Nah, yang pertama adalah menjadikan organisasi sebagai forum, wadah, dan alat untuk mewujudkan kepentingan bersama sesuai karakteristik setiap organisasi. Contohnya organisasi minyak dunia atau OPEC. Nah, itu karakteristiknya adalah mengatur harga pasar minyak. Nah, itu salah satu contohnya organisasi yang berdasarkan karakteristik setiap organisasi tujuan khususnya. Kalau tujuan umum itu untuk mewujudkan dan mengelola perdamaian, keamanan dunia yang dilakukan dengan berbagai cara dan upaya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan negara dunia. Nah, ini tujuan umumnya. Nah, kalau fungsi organisasi internasional ini kalau menurut Bennett ya dalam bukunya International Organization ada 8. Ada artikulasi dan agregasi, ada norma, ada rekrutmen, ada sosialisasi, pembuat peraturan, pengesahan peraturan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi. Kemudian fungsi operasional di berbagai bidang. Itu fungsi organisasi internasional menurut Bennett. Nah, itu. Organisasi global.
organisasi global atau internasional, nah tidak terbatas pada kawasan tertentu. Kerjasamanya politik, ekonomi, militer, sosial, dan budaya. Contoh PBB, NATO, GNB, OPEC, dan OKI. Ini contoh organisasi global. Nah, contohnya ini misalnya. Nah, ini dari UNESCO. UNESCO adalah salah satu anak organisasi dari PBB yang menaungi bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, ini ada UNESCO mengatakan Borobudur adalah contoh paling hebat dari harmonisasi agama. Nah, ini dari bagian pekerjaan dari UNESCO ini. Organisasi regional atau kawasan, dia hanya sebatas pada kawasan saja. Contohnya ASEAN hanya sebatas negara Asia Tenggara. Nah, organisasi regional sifatnya keanggotaan pada negara kawasan tertentu saja. Kerjasama bisa dalam sektor politik, ekonomi, militer, sosial, dan budaya. Contohnya ada KAA, Konferensi Asia Afrika, hanya sebatas pada negara-negara yang ada di Asia dan Afrika. SEATO, Southeast Asia Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Asia Tenggara. Ada juga Pakta Warsawa, itu pada saat Perang Dingin, itu Pakta Warsawa. Pada saat Perang Dingin, Blok Timur, naungan Blok Timur dan naungannya Uni Soviet ini. ASEAN juga ada APEC, ada MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, GATT, WTO, NAFTA, ANZUS, dan CAFTA. Nah, contohnya dari organisasi kawasan regional, contohnya ini, lawan teroris 6 negara ASEAN bentuk fakta kerjasama intelijen. Nah, ini salah satu bagian dari kerjasama regional antar negara, antar organisasi regional. Jadi seperti itu. Itu dari pemaparan saya tentang organisasi internasional dan antara lain global dan regional. Kalau global itu organisasinya sifatnya apa? Sifatnya antar beberapa negara tanpa dibatasi oleh negara tanpa dibatasi oleh beberapa kawasan-kawasan. Sedangkan regional itu hanya sebatas kawasan saja. Jadi itu saja dari pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.